Pemerintah resmi legalkan perjalanan umroh secara mandiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Meski membuka kemudahan, kebijakan ini memiliki dampak yang sangat luas, termasuk potensi pelanggaran aturan di Arab Saudi. Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan ibadah umroh secara mandiri, tanpa harus melalui Biro Perjalanan Umroh. Ketentuan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dan mulai berlaku setelah diundangkan. Dengan demikian, jemaah kini memiliki keleluasaan mengatur sendiri perjalanan umroh, termasuk pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan kebutuhan ritual tanpa melalui pihak ketiga. Menanggapi aturan ini, Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh RI, Ampuri, mengaku tidak khawatir dengan aturan tersebut. Namun, umroh bukan perjalanan wisata biasa karena memiliki syarat rukun yang tertuang dalam manasik sehingga memerlukan pembimbing agar tidak sia-sia. Perlu difahami oleh masyarakat bahwa perjalanan ibadah umroh itu berbeda dengan perjalanan wisata lainnya. Karena perjalanan ibadah umroh ini tentu memiliki unsur-unsur spiritual, ruhiyah, dan juga ubudiyah. Sebuah perjalanan undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki syarat rukun yang tertuang dalam sebuah manasik. Zaki menambahkan, jika terjadi gagal berangkat, keterlambatan visa, kehilangan bagasi atau penipuan, jemaah tidak memiliki pihak yang bertanggung jawab secara hukum. Apalagi, banyak jemaah awam tidak memahami regulasi di Arab Saudi sehingga rawan terkena sanksi di Tanah Suci. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden kedua RI Soeharto resmi diusulkan sebagai pahlawan nasional. Usulan itu berselang 1 tahun usai MPR mencabut nama Soeharto di TAP MPR 11 tahun 98 soal nepotisme, korupsi, dan kolusi. Presiden kedua RI Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional pada 21 Oktober 2025. Nama Soeharto ada di dalam 40 daftar nama calon pahlawan nasional yang diusulkan Kementerian Sosial ke Kementerian Kebudayaan. Selain Soeharto juga ada nama Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan aktivis buruh asal Nganjuk Marsina. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyatakan usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional sudah melalui proses panjang. Terlepas dari pro dan kontra, Soeharto dinilai banyak berbakti pada bangsa. Sementara pihak yang kontra yaitu para pegiat HAM dan aktivis 98 menilai Soeharto tidak pantas mendapat predikat pahlawan nasional. Semua pendapat tentu dijadikan pertimbangan. Kembali yang menjadi pedoman daripada kita, tim, itu adalah pada syarat-syarat formal yang ada. Usulan Soeharto sebagai pahlawan nasional bukan kali ini saja. Pada 2016 silam, usulan tersebut santer dibahas saat Ketua DPR dijabat politisi Golkar, Ade Komarudin. Sebagai partai yang dibesarkan Soeharto, Golkar memang paling getol mendukung Soeharto sebagai pahlawan nasional. Namun usulan itu tidak terwujud. Kans Soeharto sebagai pahlawan nasional mulai terbuka pada September tahun lalu. Saat itu MPR mencabut nama Soeharto dari TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Sebelumnya dalam TAP MPR tersebut nama Soeharto disebut spesifik terkait nepotisme, korupsi, dan kolusi. Setahun berselang dari menghilangnya nama Soeharto dari TAP MPR, kini Soeharto resmi diusulkan sebagai pahlawan nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menargetkan pengoperasian drone komersial berpenumpang pada tahun 2026. Untuk itu Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara saat ini tengah mempersiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung. Kementerian Perhubungan tengah mempersiapkan regulasi dan infrastruktur pendukung untuk penerbangan drone komersial yang dapat membawa penumpang. Kementerian menargetkan penerbangan drone komersial yang dapat mengangkut penumpang dapat beroperasi akhir tahun depan.
Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Sohib Al-Rohman mengatakan, operasional drone komersial penumpang ini akan diprioritaskan di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Kita sudah on track bagaimana kita menyusun menyangkut teknologi itu. Harapannya Pak Menteri pengennya di Desember 2026 ada satu yang bisa beroperasi untuk komersil. Hal ini dilakukan guna dapat mendukung percepatan arus pengiriman logistik melalui transportasi udara. Kemenhub menyebut saat ini terdapat 2 perusahaan dalam negeri yang siap memproduksi drone atau pesawat tanpa awak untuk mengangkut penumpang dan logistik. Saat ini kementerian terus mendorong 2 perusahaan tersebut untuk berkembang. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas di siang hari ini. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur. Brigadir Treslinda, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Indra dan selamat siang pemirsa. Saat ini arus lalu lintas di kawasan Penas Kalimalang ini dalam keadaan ramai dan lancar, namun perlambatan kecepatan kendaraan ini terjadi di ruas jalan D. Panjaitan dari arah UKI maupun Halim yang akan mengarah ke Rawamangun. Hal ini berkaitan dengan adanya pekerjaan proyek galian pipa, sehingga ini mengakibatkan adanya perlambatan kecepatan kendaraan. Kemudian juga ada antrian kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Kalimalang juga menjadi salah satu faktor perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan ini. Tentunya ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, jaga jarak aman serta batas kecepatan kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Kalimalang yang akan berbelok arah ke arah Halim maupun mengarah ke arah Tanjung Priok saat ini dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light untuk kendaraan dari arah Tanjung Priok yang akan mengarah ke Halim maupun kendaraan yang akan mengarah ke arah Cawang. Tentunya pada siang hari ini juga dominasi kendaraan didominasi dengan kendaraan angkutan barang, baik itu kendaraan yang akan masuk melalui gerbang tol Cikampek maupun gerbang tol Jagorawi. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang mengikuti di belakang kendaraan angkutan barang untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan dari titik buta yang dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian sebagai informasi Indra, pada hari Minggu kemarin angka pelanggaran lalu lintas yang tercapture kamera EKLE terkhusus Polda Metro Jaya mengalami penurunan, yaitu dengan angka pelanggaran yang tercapture sebanyak 106 jumlah e-tilang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih bagi para pengguna jalan yang sudah tertib, baik pengendara roda 2 maupun roda 4. Tentunya ikuti terus perubahan reformasi dalam bidang pelanggaran Korlantas Polri, yaitu di digitalisasi penilangan secara e-tilang. Untuk itu bagi Anda untuk mematuhi marka serta rambu sesuai dengan undang-undang yang diatur pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, begitupun dengan peraturan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan sistem ganjil genap. Dan bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan serta pastinya Anda sendiri dalam keadaan sehat. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Indra, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya dari kawasan Cawang, Penas. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.